Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang udah klik video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah mampir nih di video saya. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka yuk kita kenalan. Kurang afdol rasanya kalau kita belum kenalan. Perkenalkan, nama saya Aida Tajriah. Saya mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram dengan NIM E1E021049. Teman-teman, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Diagnostik dan Remedial Teaching yang diampu oleh dua dosen pembimbing. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Ahmad Haryuditono, MPD Kons, dan Ibu Hikmah Ramdhani Putri, MPD. Setiap manusia mengawali komunikasi dengan dunia sekitarnya melalui bahasa tangis. Sejalan dengan perkembangan kemampuan serta kematangan jasmani, terutama yang berkaitan dengan proses bicara, komunikasi manusia tentu saja akan makin meningkat dan meluas dari waktu ke waktu. Dan jika dilihat dari fungsinya, ya bahasa itu merupakan kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bahasa sebagai alat komunikasi. Berbicara tentang bahasa, maka kita tidak akan jauh-jauh dari topik bahasan kali ini mengenai perkembangan bahasa anak. Perlu kita ketahui bersama bahwa kemampuan bahasa anak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupannya. Dengan berkembangnya kemampuan bahasa, tentu saja akan memudahkan anak untuk mengenal dan mempelajari berbagai macam hal yang ada di lingkungan sekitarnya. Perkembangan bahasa anak melalui berbagai tahap. Pada mulanya, seorang bayi akan mulai mendengarkan dan mencoba mengikuti berbagai suara yang didengarnya. Tidak hanya itu, ia sebetulnya sudah belajar mengamati dan mengikuti gerak tubuh serta ekspresi wajah orang yang dilihat pada jarak tertentu. Meskipun masih bayi, seorang anak akan mampu memahami dan merasakan adanya komunikasi dua arah dengan memberikan respon lewat gerak tubuh dan suara. Kita akan sedikit terfokus kepada perkembangan bahasa anak SD. Yang pertama yaitu anak kelas 1 SD pada usia 6 sampai 7 tahun. Anak SD kelas 1 umumnya sudah mulai terbiasa menggunakan kalimat panjang baik secara lisan maupun tulisan. Anak-anak juga sudah mulai mengenal, menggunakan, memahami lebih dari ribuan kata saat berkomunikasi. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa tolak ukur perkembangan bahasa anak kelas 1 SD. Yang pertama yaitu anak bisa mengingat apa yang didengarnya. Yang kedua, anak bisa menulis catatan atau jurnal untuk mengekspresikan diri. Yang ketiga, mengikuti perintah yang terdiri dari 2-3 tahapan. 4. Konsistensi mengikuti topik pembicaraan dan pergantian bicara dengan lawan bicara. 5. Tidak ada lagi huruf yang tertukar saat bicara atau menulis. 6. Mengenal 100 kata atau dalam hal ini membaca kata yang sering digunakan tanpa mengeja. Lalu yang terakhir, menyebutkan kata yang berirama dan mengucapkan dengan benar semua huruf dalam sebuah kata. Yang kedua, yaitu kelas 2 dan kelas 3 pada usia perkembangan 7 sampai 9 tahun. Teman-teman, perkembangan bahasa anak di usia ini terbilang cukup stabil. Anak-anak sudah mulai mahir menjawab pertanyaan yang harus dipikirkan terlebih dahulu jawabannya. Ada beberapa hal yang dapat teman-teman di rumah perhatikan untuk menunjukkan perkembangan bahasa pada kelas ini. Yang pertama yaitu mulai memperkaya kosakata melalui tulisan atau bacaan, tapi terkadang susah menyebut kata yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Yang kedua, mulai bisa bermain kata dan bisa memahami plesetan atau teka-teki atau juga
juga bercandaan. Yang ketiga, bisa berbicara dengan jelas serta menyesuaikan volume suara dengan situasi yang ada. Yang keempat, bisa merangkum berbagai cerita menjadi sebuah cerita pendek. Lalu yang kelima, bisa menganalisis kata seperti kata dasar dan imbuhan depan ataupun belakang. Selanjutnya, bisa bicara atau membaca ulang dan membetulkan kesalahan yang ada setelah dia mendengar. Lalu yang terakhir, sudah jarang melakukan kesalahan dalam mengeja. Yang ketiga yaitu SD kelas 4 dan kelas 5 pada rentan usia 9 sampai 11 tahun. Menjelang akhir kelas atau periode tingkatan kelas ini, umumnya anak-anak sudah mulai menggunakan bahasa lisan atau tulisan yang cukup kompleks. Anak-anak juga semakin pandai mengungkapkan opini dari sudut pandangnya dan berpartisipasi aktif dalam sebuah diskusi. Perkembangan bahasa lain yang umumnya dicapai pada anak ini atau di kelas ini yaitu yang pertama, bisa menyusun dan menyampaikan pidato singkat dengan isi yang informatif. Yang kedua, mengenali makna dan poin-poin inti dari sebuah percakapan atau tulisan. Yang ketiga, membaca tulisan dengan lantang dan berintonasi. Yang keempat, mulai gemar membaca dengan tujuan tertentu, baik untuk hiburan, belajar sesuatu yang baru, atau mencari informasi lebih. Yang kelima, bisa memberikan arahan dengan akurat. Yang keenam, menyesuaikan gaya bicara atau gaya bahasa, gestur tubuh, penggunaan kata, dan nada bicara dengan situasi dan lawan bicara yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya mulai banyak menggunakan bahasa kiasan. Dan yang terakhir bisa memulai dan mengakhiri obrolan dengan baik. Tahapan terakhir yaitu pada kelas 6 SD dengan rentang usia 11 sampai 12 tahun. Di akhir masa sekolah dasar, umumnya hampir semua perkembangan bahasa yang tadi sudah disebutkan itu sudah dikuasai dan semakin membaik. Anak-anak juga mulai menunjukkan perkembangan bahasa seperti yang pertama, memahami kalau cara penyampaian sesuatu bisa mempengaruhi tanggapan dari orang lain. Yang kedua, bisa mendengar informasi lisan secara kritis. Yang ketiga, bisa menjelaskan sudut pandangnya secara lebih rinci untuk meyakinkan orang lain. Yang keempat, bisa menggunakan jeda saat berbicara untuk memberikan penekanan pada poin-poin yang ingin disampaikan. Lalu yang terakhir, bisa bernegosiasi dan berdiskusi untuk mengatasi konflik yang dihadapinya. Oke teman-teman, itulah 4 perkembangan bahasa anak SD yang telah kita pelajari. Semoga dengan pembahasan kali ini ada beberapa hal yang bisa teman-teman petik ya. Sekian dari video kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.